Nah, selanjutnya Pak. Nah, kita kenalan dulu. Nama lengkap saya Lucia Dian Pratiwi, MPSI Psikolog. Saya itu psikolog klinis di RSUD Cilacap. Ada yang tahu apa itu psikolog klinis atau psikolog? Ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang pernah mendengar kata psikologi? Tahu? Siapa yang mau sharing apa itu psikologi? Ayo. Apa ya psikologi? Apa yang teman-teman tahu tentang psikologi? Mungkin kita teman-teman ya, karena kita mau berteman dengan aman. Apa itu psikologi? Mungkin yang di masnya yang di pojok. Siapa itu? Psikologi itu apa? Psikologi itu apa? Nggak tahu semuanya psikologi, nggak pernah dengar kata psikologi? Pernah? Tidak tahu tapi oke. Psikologi itu mungkin ilmu yang kaitannya sama jiwa. Pernah dengar? Pernah. Jiwa yang seperti apa? Jiwa yang bergejolak? Apa jiwa yang rapuh? Apa yang jiwa semangat? Oke, jadi psikolog itu adalah gampangannya ya. Kadang-kala orang-orang tuh taunya itu pergi ke psikolog itu apa? Karena apa? Gangguan jiwa ya. Sakit jiwa ya. Padahal tidak semua yang ke psikologi itu adalah yang bergangguan jiwa. Jadi kayak misalnya pengen curhat ya. Galau, iya bener. Galau, pengen curhat. Datanglah boleh ke psikologi, boleh ketemu sama Bu Lucia atau teman-teman Bu Lucia. Nanti di RSUD Cilacap itu ada 3 psikolog. Jadi Bu Lucia punya 2 teman lagi. Jadi kalau tidak semua yang ke psikolog itu adalah yang punya gangguan jiwa atau sakit jiwa. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Gemblung apa ya? Gemblung ya. Jadi tidak semua yang ke psikologi itu adalah sakit jiwa. Jadi kalau misalnya ada yang aduh mumet sinau nih gitu, kepriwe ya caranya ya gitu kan. Boleh curhat-curhat, tanya-tanya, konseling lah ya bahasanya. Konseling ke psikolog atau ke klinik psikologi mungkin ya. Oke. Nah, di sini sedikit sebelumnya lagi Pak. Iya. Sedikit perkenalan. Kalau untuk menjadi psikologi itu untuk zaman dulu itu harus sekolah sampai ke betul, harus S1 dulu. Yang di sini mau sampai ke kuliah atau cuma mau sampai SMP? Nah, ada yang sudah kepikiran di detik ini mau kuliah psikologi? Belum ya? Kenapa? Apa? Oh enggak. Nah, siapa tahu nanti dengan kita bercerita-cerita ini ada yang kepikiran nanti kuliah ke psikologi. Kalau mau jadi psikolog itu harus melalui jenjang S1 psikologi dan nanti lanjut ke S2. Itu cuma dulu, tapi kalau sekarang nggak perlu untuk ke S2. Terus saya tadi mungkin sudah dikenalkan sama Bu Yuli sama Bu Min. Saya kerja di RSUD Cilacap di klinik psikologi. Gedungnya ada di depan, gedung yang gede itu. Selanjutnya, nah sebelum kita cerita-cerita lebih lanjut, di sini ada beberapa berita. Terbaca nggak sampai belakang? Enggak. Di sini ada berita cegah kenakalan remaja. Ada yang sempat cari-cari berita atau dengar? Kenakalan remaja. Terus di sini ada 17 ABG di Bogor diamankan saat hendak tawuran. Ayo, ada nggak di sini? Ayo. Terus ada lagi berita geber gas motor. Nah, ayo, ada yang di sini belum usianya sudah naik
sih? Boleh enggak? Terus surat izinnya bagaimana? Tembak. Aturannya seperti apa aturannya? Ya, jadi ada tadi berita ada remaja yang nantang warga. Nah, nantang warga dengan geber motor. Terus ada juga remaja di Klaten diamankan karena lempar truk pakai besi palu sampai ambyar. Maksudnya? Nah, kalau dengar berita-berita seperti ini, apa yang dalam pikirannya teman-teman? Apa yang menjadi pikiran teman-teman atau apa yang muncul di pikiran teman-teman? Masnya yang belakang, siapa? Tadi yang ketuanya apa ya tadi? Apa yang dipikirkan? Namanya siapa tadi? Jerry ya. Apa yang muncul di pikirannya Mas Jerry kalau mendengar berita-berita seperti ini? Ini remaja, gimana? Gila, gila, Gila bu. gila yang seperti apa? Gila yang seperti apa? Apa sih ya? Apa sih ya, Jal? Ayo, kita di sini belajar untuk menyampaikan ide-ide yang ada di kepala, biar tidak salah persepsi. Kira-kira dari perbuatan-perbuatan yang ada di berita ini ya, itu tuh diperbolehkan atau tidak sebetulnya? Tidak diperbolehkan ya. Ini merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Terus kira-kira setelah tahu nih ini merugikan, ini tidak menguntungkan, terus apa yang muncul di pikirannya teman-teman di sini? Yang cewek-cewek mungkin apa yang muncul? Gimana? Tidak boleh ditiru. Terus apa lagi? Kedap pengen ngeplak. Waduh, kedap pengen ngeplak. Waduh, itu boleh nggak tuh? Kayak gitu tuh. Boleh? Yakin? Ada dampaknya nggak? Ada efeknya nggak? Ada. Terus gimana? Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Nah, sebetulnya yang diperbolehkan gimana? Gimana? Boleh. Berarti ini kubu tidak boleh, ini kubu boleh. Gitu. Oke, kita cari tahu jawabannya ya. Boleh selanjutnya? Menghakimi sendiri lah bu. Gimana? Menghakimi sendiri. Menghakimi sendiri. Oke, nanti kita cari jawabannya ya. Nah, sebelum kita masuk tadi, boleh apa tidak boleh yang dilakukan itu tadi ya? Ngeplak, terus apa lagi tadi? Apalagi tadi menghakimi atau apa itu ya? Kita cari tahu boleh atau enggak. Nah, sebelumnya kita masuk ke apa itu masa remaja? Masa remaja itu peralihan. Jadi dari yang usia anak-anak SD ya masuk ke SMP itu usia peralihan. Itu sudah masuk ke masa remaja. Jadi masa remaja itu merupakan masa peralihan di mana pada masa remaja ini mengalami banyak tantangan baik dari diri sendiri atau orang dari lingkungan atau orang lain. Ada yang tahu tantangannya seperti apa? Bisa duduk? Oke, terima kasih. Tantangan yang seperti apa sih sebetulnya? Gimana? Gim-giman. Oke, tantangan gim-giman terus ya. Terus apa sih sekarang tuh? Mobile Legend gitu. Ya, nah, terus sampai itu, terus sampai nggak tidur. Tantangannya itu ya. Apa? Tantangannya gimana? Tadi game-gamean. Terus tantangannya apa lagi? Judi online. Waduh. Nah, sampai itu judi online. Terus kalau yang cewek-cewek, bagi cewek-cewek tantangannya apa sih kalau di masa-masa peralihan dari SD ke SMP ini?
layak. Gimana? Pubertas. Oke. Terus tantangannya apa lagi? Pacaran. Oke. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Oke, bolehlah. Oke. Jadi tadi mungkin beberapa tantangan yang muncul ya di usia remaja saat ini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya remaja ini tidak bisa menghadapi tantangan, akhirnya remaja itu punya masalah kesehatan yang kompleks, mungkin yang punya dampak yang besar, bisa dari kesehatan secara fisik ataupun kesehatan secara psikologis gitu ya. Dan itu diakibatkan dari perilaku tadi mungkin yang agak sedikit atau bukan sedikit lagi ya, banyak resikonya seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kategori masa remaja. Ada 3 kategori. Nanti bisa diidentifikasi ya, masuk ke remaja yang mana. Yang pertama itu remaja dini, itu usia 10 sampai 13 tahun. Yang dimana tadi betul ada mungkin pubertas, terus ada hubungan dengan teman, terus secara kognitif dia sudah berpikir secara konkret mungkin, dan nanti mungkin ke arah ke gimana mas? Hai. Gimana? Ada apa? Gimana tadi kesepakatannya? Kesepakatan yang tadi sudah disampaikan sama Bu Yuli, gimana? Oke, selanjut ya. Jadi di situ ada remaja dini tadi, usia 10 sampai 13 tahun. Terus selanjutnya berkembang lagi ke remaja pertengahan, itu usia 14 sampai 16 tahun. Nah, di sini itu kadang-kala sudah muncul tadi dorongan seksual, apa tadi bahasanya, hasrat gitu ya. Terus ada perubahan perilaku mungkin, terus ada secara kognitif itu sudah mulai berpikir abstrak. Kalau yang tadi dini itu kan masih konkret, masih harus ada contohnya. Nah, ini mungkin sudah berkembang lagi menjadi pemikiran yang abstrak, jadi berimajinasi, bayangin apapun gitu kan. Terus selanjutnya ada remaja akhir. Di sini mulai secara fisik terjadi kematangan. Oh ya, tadi usianya 17 sampai 21 tahun. Di sini kematangan fisik sudah mulai ada, terus mulai saling berbagi rasa, terus itu salah ketiga, idealis. Mulai punya kekeh sama pendirian, terus ada emansipasi atau mungkin kaitannya sama toleransi. Nah, teman-teman di sini yang masuk di remaja dini, angkat tangan. Usia 10 sampai 13 tahun. Berarti yang kelas 7 ya. Kelas 7 berarti semuanya masuk di remaja dini. Terus kalau yang remaja pertengahan, berarti kelas berapa? 8 sampai 8 dan 9. Terus yang remaja akhir belum ada ya? Ada ibu? Ada yang di sini remaja akhir, bisa tunjuk tangan? Oke, ada yang remaja akhir. Oke, nggak apa-apa. Nah, semua ini adalah kategori di masa remaja. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, bisa lanjut. Nah, kita lanjut ke perkembangan masa remaja. Selain yang ada di sini, ada lagi kira-kira perkembangan masa remaja. Di sini ada body image, jadi mulai pakai baju yang matching. Terus mungkin yang cewek-cewek udah mulai mengenal make up, skincare, ya sudah. Terus mungkin yang laki-laki pakai apa tuh, rambut pomade, terus pakai
Jadi di perkembangan masa remaja itu ada perkembangan ke fisik atau body image. Jadi lebih mementingkan penampilan. Terus habis itu ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ada yang di sini sudah seperti itu? Ada. Wes. Gimana? Bisa diceritakan ketertarikannya? Gimana? Nanti kalau cerita dapat tepuk apa Bu? Ini kelas berapa ini? Tepuk hebat, tepuk keren apa tepuk wow? Wow, berarti ya. Ayo cerita. Apa itu tadi? Ketertarikan dengan lawan jenis. Ada pengalaman kah? Ada. Gimana coba ceritakan pengalamannya? Pengalaman pertama. Pas kelas 7. Pas kelas 7. Sekarang kelas 9. Terus gimana itu? Saat itu apa yang muncul di pikiran? Maaf, namanya siapa? Mbak Linda. Oke. Saat apa ya di kelas 7 ada ketertarikan dengan lawan jenis. Apa nih yang ada di atau muncul di pikirannya Mbak Linda? Cowoknya ganteng. Oke, soalnya ganteng. Terus apa lagi? Baik, oke. Terus kalau udah kayak gitu menimbulkan perasaan apa? Suka. Terus apa lagi perasaannya? Sedih? Oh, sedih ada. Oh ya Allah. Udah lulus. Jadinya sedih. Tapi sebelumnya apa yang muncul perasaannya? Senang. Satu sekolah. Oh, kakak angkatan. Wih. Tepuk. Terus itunya gimana itu? Ketemunya itu gimana? Depan SD. Hah? Oh di WA? Loh, gak ketemu langsung di sekolah? Depan SD. Malu gak? Say hey. Hai bang. Mas. Langsung ketemu. Oh, terus menimbulkan ketertarikan cinta. Jadi perasaannya senang. Terus habis itu ada ini enggak? Apa sih? Waktu kuncar ya bahasanya. Waktu kunjung pacar. Mbak Linda sama kita lagi gitu. Kalau di luar seperti apa? Yang bu. Bapak lagi kamu? Kayak meninggal orang merah. Oke, mungkin itu sekelumit ya cerita tentang ketertarikan lawan jenis dari Mbak Linda. Oke, kita beri tepuk. Wow. Mbak Linda tepuk. Wow. Oke, terima kasih Mbak Linda. Nah, selanjutnya kita beralih ke kognitif atau intelektual. Jadi intelektualnya itu semakin berkembang, secara pola pikir juga mungkin semakin berkembang. Jadi mulai apa ya? Mudah melihat dari berbagai sudut pandang, gak cuma dari kacamatanya teman-teman saat ini kalau terjadi sesuatu. Terus habis itu mungkin saja muncul konflik pertentangan karena perbedaan. Apakah di sini ada yang mengalami? Hah? Gimana? Akeh, ayo dari kubu cowok, ada yang mau sharing tentang muncul konflik pertentangan karena perbedaan? Yang pojok, mas pojok siapa namanya? Siapa? Mas Radit. Coba cerita tentang. Lah malu semua ya, aku juga malu lah. Aku ikut malu lah berarti lah. Tapi ini nggak malu kok Bu. Ayo, coba di sini ada yang mau sharing tentang ini konflik pertentangan karena perbedaan. Masa nggak pernah gini sih? Oh, gimana mas? Gimana mas?
Ada nggak sih yang di sini pernah kesukaan sama temannya? Pernah. Ah, itu banyak. Ada. Ayo, kesukaan sama temannya. Temannya tiba-tiba ngambil pensil. Apa jalur jajan? Ayo, ada nggak? Loh, ayo. Ini nggak ada yang mau ini cerita-cerita kesukaan sama temannya. Privasi. Oke lah kalau privasi. Oke lah kalau nggak ada yang mau cerita kita lanjut. Terus habis itu memperluas relasi pertemanan. Di sini ada yang temannya itu aja. Waduh. Ada. Kenapa? Kok temannya itu aja? Sudah bestie ya guys. Sudah bestie ya. Oke, terus nggak mau menambah teman untuk ini? Memperluas relasi pertemanan? Tidak sama sekali tidak mau menambah teman. Adik-adiknya kelas 1 ini nggak bisa jadi temannya? Hah? Cukup berdua? Apakah cukup seperti itu? Cukup? Oke, kita lihat nanti ya. Kira-kira cukup berapa? Oh, tambah nanti. Kalau sekarang cukup gitu. Oke. Gimana? Nah, yang selanjutnya ada berkembangnya empati dan rasa tanggung jawab. Jadi harapannya di sini teman-teman menumbuhkan rasa empatinya kepada sekitar, ke teman-teman dulu gitu kan, dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri, mungkin di sekolah, mungkin di rumah, seperti itu. Nah, kita masuk ke apa ya, masalah yang berkaitan dengan remaja. Ada yang sudah tahu apa itu stunting? Mungkin nanti dibantu dijelaskan sama Bu Yuli apa itu stunting. Stunting. Jadi di sini ada meliputi 3 permasalahan, ada fisik atau biologis, ada psikis atau mental, ada sosial dan budaya. Kita masuk ke fisik dulu. Jadi banyak permasalahan fisik berkaitan dengan reproduksi. Tadi mungkin di masa-masa pubertas. Terus ada stunting. Stunting itu lebih ke gangguan perkembangan ya Bu Yuli. Ya, pertumbuhan Secara fisik ya. Oke. Terus ada anemia mungkin tadi kaitannya bisa dikaitkan dengan stunting, karena ada yang stunting akhirnya ada bisa aja anemia atau kekurangan darah. Terus mungkin bentuk tubuh Kering. ya. Tapi di sini penjelasan ini bukan untuk apa ya, kata-katain ya, tapi ini untuk informasi. Jadi di situ banyak nih informasi tentang kaitannya masalah fisik di remaja. Terus, nah, psikis. Mungkin ini yang sering diuplek-uplek di psikologi, psikis atau mental. Nah, di situ ada permasalahan percaya diri. Terus ada penyesuaian diri atau adaptasi. Mungkin kalau penyesuaian diri mungkin di adik-adik teman-teman kelas 1 gimana caranya menyesuaikan diri saat masuk ke SMP. SD sama SMP itu sama nggak sih? Bedanya di gimana? Guru. Kalau SD 6 tahun. Gimana beda Pak? Bedanya seperti apa? Suasananya gimana? Enak. SD itu seru. SMP gak seru. Apa ya? Apa yang membuat tidak seru? Beda gimana? Belum terbiasa. Oh, beda sama teman yang lama. Nah, di sini berarti kemampuan penyesuaian dirinya yang diperlukan. Para pede. Apa tadi mungkin belum terlalu percaya diri mungkin ya tadi ya. Belum terbiasa. Tapi betul belum terbiasa. Kira-kira kakak-kakak di kelas 8 sama 9 mau bantu adik-adik di kelas 7 enggak? Mau.
Kira-kira dibantu atau tidak? Ya, jadi tadi katanya di SD sama di SMP beda ya, lebih menyenangkan di SD. Iya. SMP dong. Di SMP. Ada yang lebih senang SD, ada yang lebih senang SMP. Kalau yang SMP senangnya apa? 3 tahun tua. Kenapa? Nggak pilih-pilih teman? Di SD dulu pilih-pilih teman? Di SD juga seperti itu? Pilih-pilih teman? Oh enggak. Kalau di SMP sekarang? Belum kenal? Atau yang kelas 1 nih pada kenal semua teman-temannya? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah nanti mulai dari ini mulai kenalan lebih dekat lagi ya. Sudah punya teman sebangku? Udah akrab? Udah tahu namanya? Siapa namanya? Oh, sebelah. Siapa namanya? Anyelir. Oke. Udah tahu banget tentang Anyelir? Oh. Oh, Allah, saudara. Oke. Jadinya sudah kenal dekat ya. Nah, nanti coba kenalan dengan teman-teman yang lain lebih ini ya. Terus selanjutnya permasalahan kontrol emosi. Ada yang di sini tiba-tiba suka marah-marah? Ada? Siapa? Tunjuk tangan. Oh, oke, saya ke situ. Coba saya tanya. Suka marah-marahnya seperti apa? Reok sendiri di mana? Di kelas. Ada yang ini ada yang bikin emosi. Terus berarti kalau misalnya reok sendiri itu gimana itu? Korbannya banyak. Teriak-teriak, marah-marah, kadang teriak-teriak, terus sampai batin-batin. Iya kadang. Oh enggak. Kadang. Atau tiba-tiba gebrak meja. Oh iya. Iya. Oke. Kira-kira nanti mau curhat sama aku? Iya. Curhat boleh nanti. Curhat Mama Dede. Jadi di sini ada tadi masalah kontrol emosi, yang tadi tiba-tiba gampang marah, yang seharusnya marah itu boleh nggak sih? Boleh. Boleh, betul, marah itu boleh. Tapi kalau marah itu misalnya tadi teriak-teriak ya, terus pukul-pukul atau gebrak-gebrak meja. Nah, itu yang boleh atau tidak? Enggak. Ya. Terus seperti apa? Seperti apa yang diperbolehkan? Dengan baik-baik. Boleh diselesaikan dengan baik-baik. Terus gimana caranya tadi? Biar tidak jadi permasalahan. Kontrol emosinya itu caranya gimana? Ada yang sudah tahu? Secara baik-baik. Oke. Selanjutnya biar enggak yang gitu gimana?
Apa sih ye? Guru ngomong apa sih ye? Ada nggak yang seperti itu? Ada? Ada? Oke. Terus gimana kalau orang bermudeng gitu? Terus di sini ada yang suka bolos. Ada, jadi lagi. Setiap hari. Jadi lagi. Ada yang di sini suka bolos? Jadi. Oke, berarti di sini maskotnya jadi. Terus selanjutnya ada yang di sini nakal-nakal atau kenakalan remaja? Banyak mungkin ya di sini. Ya? Banyak ya yang nakal-nakal ya. Kenapa ya di pojok masnya? Oh, baik hati. Suka menabung ya. Terus selanjutnya ada permasalahan di keluarga. Mungkin kesel-kesel sama bapak ibu, kesel-kesel sama adiknya, kesel-kesel sama kakaknya, atau baik mungkin om-omnya, tante-tantenya. Nah, ini tadi permasalahan yang kadang-kala dihadapi oleh remaja. Selanjutnya, nah di sini mungkin lebih spesifik lagi ya, pakai gambar-gambar biar gampang. Yang pertama tadi masalah penampilan fisik. Terus selanjutnya ada gangguan makan. Ada yang mengalami gangguan makan di sini, mungkin ada? Gak ada ya. Terus mungkin ada yang mengalami stres atau depresi atau cemas. Nanti boleh konsul-konsul ke manusia. Terus ada juga permasalahan-masalah akademis, ya, masalah akademis. Mungkin nilai raportnya turun, mungkin nilai ulangannya jelek, gitu ya. Mungkin apa lagi? Akademis itu mungkin kaitannya sama bolos. Nah, bolos terus gak mudeng-mudeng gitu. Terus merokok. Nah, di sini aku mau tanya, ada yang sudah mencoba merokok? Sudah? Sudah? Yang lainnya ada? Belum? Betul? Belum pernah. Gimana Ibu? Tidak ada di sini? Oh, tidak ada. Menyerah, woi, gitu ya. Mungkin miras. Ada yang tahu miras itu apa? Miras, tapi bukan es batu ya. Ya, tapi miras ini yang kaitannya sama alkohol. Terus ada gadget adik atau kecanduan. Nah, di sini aku yakin ada lah. Yang terus yang terus habis itu ada bullying. Mungkin konfirmasi ke ibu guru, adakah di sini kasus bullying? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada kasus bullying. Keren, ya. Jangan sampai ada. Terus tadi mungkin permasalahan percintaan ya tadi ya. Ada ya. Terus ada yang body shaming atau obesitas. Ada yang di sini ramping-ramping sehat-sehat semua ya. Terus ada penyalahgunaan. Tidak ada, alhamdulillah. Seks bebas. Tidak ada, alhamdulillah. Lah, beberapa dari sini ini kira-kira bisa dikategorikan apa? Masalahnya dari Apa? Tadi ada miras, ada seks bebas, ada obat terlarang, ada apa lagi ya, merokok, mungkin ada gadget. Nah, itu bisa dikaitkan dengan apa coba? Betul, pergaulan bebas. Boleh, silakan.
bebas itu apa? Seks bebas itu adalah gampangannya melakukan kegiatan seksualitas atau hubungan badan, tapi tidak dalam ikatan pernikahan. Belum nikah. Bisa ditangkap, bisa dipahami. Seks bebas itu, ya. Jadi ada kegiatan yang memang tidak seharusnya dilakukan tanpa ada hubungan ikatan pernikahan yang sah, ya, secara agama dan negara. Itu seks bebas, ya. Ada lagi? Beri tepuk tangan dulu, mungkin tepuk apa ini? Tadi ketuanya siapa? Tepuk hebat, yuk. Dipimpin Mas Jerry, kasih tepuknya. Tadi kesepakatannya. Ini kelas 9. Kelas 9, yuk, kelas 9 siapa ketuanya? Tadi saya. Dipimpin tepuk, kasih tepuk ke Mas siapa tadi namanya? Argi. Oke, kasih tepuk ke Mas Argi. Gimana? Oke, terima kasih. Nah, tadi beberapa yang disebutkan tadi betul. Itu adalah salah satu dari pergaulan bebas. Boleh gak sih? Boleh gak? Termasuk tadi yang mungkin ditanyakan sama Mas Argi untuk adik-adik di sini. Boleh gak? Enggak. Tidak boleh ya. Oke. Bisa lagi. Nah, betul tadi. Itu namanya pergaulan bebas. Merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat yang mungkin nantinya akan menimbulkan perasaan malu. Jadi pergaulan bebas itu boleh atau tidak boleh? Tidak. Boleh. Ada yang sudah tahu kira-kira apa ya dampaknya atau resikonya dari pergaulan bebas? Hamil. Oke. Apalagi? Rusak. Apanya yang rusak, Mbak? Tubuhnya rusak tadi. Hamil. Tubuhnya rusak. Terus apa lagi? Apa? Gimana, Mas? Apa resikonya? Ya sudah menikah di bawah umur. Terus apa lagi? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa, Mbak? Tidak apa? Iya betul. Nggak tercapai cita-citanya, mungkin tadi yang mau kuliah akhirnya berhenti ya, karena ikut pergaulan bebas gitu ya. Terus apa lagi? Berhenti sekolah. Apa lagi? Oh, di sini udah pintar-pintar, Bu. Udah pintar-pintar di sini. Iya, pindah sini deh. Pindah. Yang laki-laki gimana? Apa resikonya, Mas? Apalagi selain tadi? Apa tadi? Hamil. Terus apa? Tidak tercapai cita-cita. Terus putus sekolah. Terus apa lagi tadi, Mbak? Tubuhnya rusak. Terus tadi pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur. Nah, udah pintar-pintar. Sekarang mau ngecek tuh di sini. Apa nih resikonya selain yang disebutin sama para perempuan? Mati mungkin. Oke, boleh banget. Masa depan suram, madesu ya. Masa depan suram. Terus bukan madece, tapi madesu.
Halo. Ya. Oke, bisa. Nah, ini adalah dampak dari pergaulan bebas di kalangan remaja. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dampaknya. Mungkin yang tadi teman-teman sebutkan sudah masuk ke semuanya ya. Sudah hebat-hebat ya. Perlu dijelasin lagi nggak? Tidak. Enggak ya. Tadi kalau psikologis karena ada rasa bersalah, ada tekanan, akhirnya bisa tadi stres, depresi, cemas mungkin. Terus kalau enggak turunnya kepercayaan diri, turunnya penghargaan diri, atau ada gangguan-gangguan psikologis lainnya. Itu secara psikologis. Terus tadi kesehatan fisik tadi ada sakit mati ya. Mati. HIV. Tadi ada yang mau bilang sifilis kan? Ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang sifilis? Yalah waduh. Penyakit menular seksual. Ya. Jadi